Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 3 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Sukacita atau Suka-Suka. Sukacita atau suka-suka. Firman Tuhan terambil dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mazmur 97 ayat yang ke-11. Dikatakan firman Tuhan, terang telah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kalau boleh dikatakan bahwa setiap kami masing-masing sahabat seperjalanan mencari bahagia dan sukacita di dalam perjuangan kami di dalam dunia ini. Kami tentu merasakan begitu beratnya tatkala mengalami berbagai macam masalah, problem dalam kehidupan ini, apalagi dalam kondisi pandemik ini. Namun biarlah ya Tuhan, kami boleh memiliki sebuah sukacita yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan sukacita sesuai dengan kebenaran firman Allah dan sukacita menurut kebenaran kita? Sehingga ada dua versi, sukacita menurut kebenaran kita dan sukacita menurut kebenaran Allah. Menurut saya, sukacita yang menurut kebenaran kita itu namanya suka-suka, bukan sukacita. Kenapa suka-suka? Karena apa yang kita suka, yang kita pilih, yang kita inginkan, jadi sesuai dengan keinginan dirimu. Tatkala semua yang sesuai dengan keinginan diri kita, itu semuanya sudah didapatkan, apakah kemudian kita mengalami sukacita? Ternyata tidak. Mari kita lihat, kalau sehat dianggap itu sebagai sebuah sukacita, apalagi pada saat kita sakit berat, lalu berharap sehat. Ternyata banyak orang sehat yang tidak ada sakit justru tidak bahagia. Kalau kaya itu dianggap sebagai sebuah sukacita, ternyata ada orang yang kaya justru semakin kaya, semakin bergumul, semakin susah, sulit makan, rumah tangga berantakan, sehingga kaya tidak menjamin. Kalau berhasil itu dianggap sukacita, ternyata setelah kita mencapai satu tingkatan tertentu, kita ingin meningkatkan tingkatan kedua. Setelah kita mencapai tingkatan kedua, ada orang lebih baik dari kita, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, atau tingkat 7. Kita tidak mengalami sukacita, karena sukacita berdasarkan perbandingan. Tatkala kita mungkin sudah jadi yang terbaik, engkau harusnya bersukacita. Ternyata tidak, engkau mengalami sebuah kesepian. Karena sewaktu engkau mencapai apapun yang tertinggi, engkau akan dalam kesendirian. Kalaupun engkau dikelilingi oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, mereka seringkali punya kepentingan karena mereka mendapatkan sesuatu dari dirimu. Tatkala apa yang ada pada dirimu itu kemudian sirna, hilang atau berkurang, maka mereka akan tinggalkan dirimu. Itulah cerita tentang kisah anak yang hilang. Bagaimana ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya tatkala sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau sukacita itu berkata tentang apa yang diharapkan itu tercapai, apa yang diinginkan itu tercapai. Apakah seperti demikian? Sewaktu kita tidak punya rumah, asal dari rumah kita bahagia. Lalu kita punya rumah, ternyata rumah terasa lebih sempit. Tatkala melihat ada rumah yang lebih besar. Tatkala kita sudah punya rumah yang lebih besar, kita ingin rumah di tempat-tempat lain. Di setiap kota ada rumah, di atas gunung ada rumah, di pinggir pantai ada rumah. Setelah punya rumah sedemikian banyak, kita mulai disibukkan. Kita mulai direpotkan bagaimana mengurus rumah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sukacita manusia itu seperti minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Sukacita manusia itu suka-suka. Karena tak kala mendapatkan sesuatu yang sudah diinginkan, maka harapan dan ekspektasi kita itu tidak pernah berhenti. Ditambah lagi, dan ditambah lagi.
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga benarlah firman Tuhan bahwa sukacita itu tidak boleh berdiri sendiri berdasarkan perasaan, pikiran, dan keinginan kita. Alkitab memberikan gambaran dari Roma 14:17, Mazmur 97 ayat 11, Filipi 4 ayat yang keempat. Sukacita itu dikatakan harus berdasarkan di atas kebenaran, harus berdasarkan damai sejahtera, dan sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Lalu dikatakan sukacita itu tatkala engkau hidup dalam kebenaran. Maka terang itu dikatakan senantiasa diberikan kepada orang benar, dan sukacita itu diberikan kepada orang yang tulus hati di dalam Roh Kudus. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kutakan bersukacitalah. Jadi sukacitanya itu harus di dalam Tuhan. Mari kita melihat sukacita yang luar biasa. Tatkala Yesus dalam kehidupannya sampai kemudian meninggal, dia tetap mengalami sebuah sukacita yang mendalam karena di dalam kebenaran, menjalankan kebenaran. Paulus tatkala justru mengalami setelah menjadi anak Tuhan, dia kehilangan banyak hal. Nyawanya terancam, hidupnya susah, terombang-ambing di laut, dipukul dan diperlakukan kemudian dalam ancaman-ancaman nyawa. Namun dia bersukacita karena dia dalam kebenaran. Stefanus sekalipun mati dirajam, dia mengalami sukacita karena hidup dalam kebenaran. Daud mengalami sukacita bukan karena waktu dia berhasil, justru pada saat dia jadi raja, itulah awal kejatuhan. Dia mengalami sukacita karena dia taat kepada perintah Allah untuk melawan Goliat. Sehingga sukacita kita itu harus hidup di dalam kebenaran. Boleh gak kita kaya? Boleh, tapi harus kaya di dalam Tuhan. Boleh gak kita sehat? Tentu itu harapan saya juga. Namun setelah sehat, hiduplah di dalam Tuhan. Boleh tidak kita berhasil? Tentu saya juga berharap berhasil dalam hidup. Anak-anak ingin berhasil. Cucu saya yang sebentar lagi mungkin saya akan punya cucu dan jadi angkong. Karena anak yang paling besar yaitu mantu itu sedang hamil. Itu akan mengalami sukacita. Namun sukacita semuanya itu tatkala hanya berdasarkan dirimu sendiri, sementara diri manusia di dalam keberdosaan tidak pernah akan puas. Engkau bisa mendapatkan seluruh dunia ini, sudah ada dalam genggamanmu, engkau tetap tidak pernah akan puas. Apa itu sukacita yang terdalam? Sukacita yang terdalam sewaktu engkau hidup dalam kebenaran. Sewaktu engkau miskin, engkau tetap hidup dalam kebenaran, engkau bersukacita. Engkau kaya, hidup dalam kebenaran, engkau bersukacita. Sewaktu engkau mengalami masalah, engkau tetap hidup dalam kebenaran, engkau bersukacita. Sewaktu engkau tidak punya masalah yang mendasar, engkau hidup dalam kebenaran, engkau bersukacita. Hanya lebihnya, sewaktu kita miskin, sewaktu kita sulit, sewaktu kita tidak berhasil, sewaktu kita masalah, kita sedang berjuang bagaimana memperjuangkan hidup kita. Namun setelah kita punya keberhasilan, kita punya tabungan-tabungan pengetahuan, tabungan kekayaan, tabungan karunia, tabungan kelebihan, tabungan karakter, kita bisa berbagi, dan itu jauh lebih bersukacita. Alkitab mengatakan berbahagialah atau bersukacitalah mereka yang memberi daripada menerima. Menerima juga bersukacita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa sukacita dan bahagia di dalam hidupmu itu tidak ditentukan oleh keadaan, namun ditentukan engkau hidup bersama dengan Allah. Engkau meyakini tatkala kita susah, Tuhan menyertai, Tuhan membuka jalan, Tuhan kemudian memberkati kita, mencukupkan kita. Kalau masalah tetap ada, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan menopangmu, tidak pernah akan dibuat engkau jatuh tertelungkup, karena tangan Tuhan yang menatang engkau. Alkitab berkata, Tuhan tidak akan biarkan orang-orang benar itu hidupnya itu meminta-minta roti. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, contoh umum, ada orang yang kemudian kita tahu, seorang pianis, seorang wanita yang jarinya hanya beberapa, tidak 10, dia bersukacita karena dia bertanggung jawab dengan jari yang terbatas, bisa jadi seorang pianis hebat. Orang yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan, menjadi seorang motivator di dalam hidupnya. Orang yang tunanetra tidak bisa melihat, namun hatinya bersih di hadapan Allah. Dia lebih bersukacita daripada orang yang tidak bisa menjaga hati, tidak bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga mulut, tidak bisa menjaga telinga, hidup di dalam keberdosaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam sukacita Allah dan bukan dalam sukacita dirimu. Karena sukacita dirimu adalah suka-suka. Sukacita Allah adalah sukacita di dalam kebenaran, sukacita di dalam damai sejahtera, dan sukacita karena kita hidup dalam ketulusan bersama dengan Allah. Mari kita berdoa.
Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami tantangan, rintangan, masalah dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, hiduplah di dalam sukacita Allah dan bukan dalam sukacita dirimu. Karena sukacita dirimu adalah biasanya suka-suka. Sukacita Allah adalah sukacita di dalam kebenaran. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.